Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7, di mana kami akan membahas mengenai pernyataan perang terhadap kecurangan sebuah tinjauan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Nelson Indi Mewanglo, saya sendiri. Dan yang kedua, Muhammad Syafiq Sumule. Yang ketiga, Olivia Ayu Lestari Parura. Yang keempat, Peggy Linewani Alvita. Yang kelima, Dewanto. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Silahkan. Materi yang pertama yaitu cara yang dilakukan perusahaan untuk memerangi kecurangan. Secara umum ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk memerangi kecurangan, yaitu yang pertama, berusaha mencegah terjadinya kecurangan, kedua, menggunakan metode pendeteksian kecurangan secara proaktif untuk kecurangan yang benar-benar terjadi. Ketiga yaitu menginvestigasi kecurangan setelah ada kecurigaan bahwa kecurangan terjadi atau sudah terjadi. Keempat yaitu melakukan tindakan lanjut secara hukum dan dengan cara lainnya. Selanjutnya yaitu pencegahan kecurangan. Ada 2 yaitu menciptakan budaya jujur dan beretika, dan kedua itu menilai dan mengurangi resiko kecurangan. Menciptakan budaya jujur dan beretika. Organisasi menggunakan beberapa pendekatan untuk menciptakan budaya jujur dan beretika. 5 elemen yang paling umum dan penting adalah yang pertama, memastikan bahwa manajemen puncak memberikan contoh perilaku yang tepat. Yang kedua itu mempekerjakan pegawai yang tepat. Yang ketiga itu mengkomunikasikan ekspektasi dari kejujuran dan integritas. Keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang kelima itu penanganan kecurangan dan pelaku kecurangan secara tepat ketika terjadi kecurangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Menilai dan mengurangi risiko kecurangan. Organisasi dapat mengeliminasi kesempatan dengan secara akurat mengidentifikasi sumber-sumber dan mengukur risiko. Yang kedua, mengimplementasikan kontrol detektif dan preventif yang tepat. Yang ketiga, menciptakan penyebaran pemantauan oleh pegawai. Yang keempat, memasang pemeriksaan independen termasuk fungsi-fungsi audit efektif. Pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan melibatkan tahapan atau tindakan yang diambil untuk menemukan kecurangan yang telah atau sedang dilakukan. Pendeteksian kecurangan biasanya dimulai dengan mengidentifikasi sejumlah indikator yang cenderung berkaitan dengan kecenderungan. Ada 3 cara utama untuk mendeteksi kecurangan. Yang pertama, secara tidak sengaja. Yang kedua, dengan menyediakan sejumlah cara bagi orang yang ingin melaporkan dugaan adanya kecurangan. Dan yang ketiga, dengan memeriksa catatan dan dokumentasi untuk menentukan apa ada anomali yang mungkin merepresentasikan suatu kecurangan. Materi selanjutnya yaitu investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan merupakan tahapan yang harus diambil setelah terjadi kecurangan atau adanya dugaan kecurangan untuk menentukan siapa, mengapa, kapan, dan seberapa besar keuntungan tersebut terjadi. Investigasi kecurangan mengidentifikasi pelaku, jumlah yang diambil, dan kelemahan dalam pengendalian atau elemen lainnya yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Investigasi kecurangan memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pendekatan terhadap investigasi kecurangan. Pendekatan pertama menggunakan kotak pembuktian. Yang pertama, bukti testimonial, yaitu yang dimana dikumpulkan dari individu. Teknik investigasi secara khusus digunakan untuk mengumpulkan bukti testimonial adalah wawancara, interogasi, dan uji kejujuran. Yang kedua, bukti dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bukti ini adalah pengujian dokumen, pengumpulan data, pencarian catatan publik, audit, pencarian menggunakan komputer, perhitungan kekayaan bersih, dan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, bukti fisik,
Bukti ini meliputi sidik jari, jejak kendaraan, senjata, properti yang dicuri, nomor identifikasi atau tanda pada barang yang dicuri, dan bukti lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindak tidak jujur. Yang terakhir, pengamatan pribadi, yaitu pengamatan ini meliputi bukti-bukti yang dapat dirasakan oleh investigator itu sendiri. Teknik pengamatan pribadi yaitu pengawasan, penjagaan, dan investigasi tersembunyi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pendekatan terhadap investigasi kecurangan menggunakan pendekatan kedua yang berfokus pada dua segitiga kecurangan yang berbeda. Ketika berfokus pada segitiga motivasi kecurangan, peneliti akan menemukan adanya tekanan yang dirasakan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, atau rasionalisasi bahwa orang lain telah melakukan pengamatan atau mendengarnya. Kemudian pada segitiga elemen kecurangan, fokusnya menjadi sedikit lebih kompleks, di mana metode tindakan pencurian melibatkan usaha untuk menangkap pelaku tindak penggelapan. Pada metode investigasi, penyembunyian berfokus pada catatan, dokumen, program, dan server komputer. Kemudian pada metode investigasi konversi, merupakan upaya untuk menemukan cara yang dipakai pelaku dalam menghabiskan atau menggunakan aset uang yang mereka curi. Kemudian selanjutnya itu melakukan investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan adalah pengalaman traumatis bagi setiap orang yang terlibat, termasuk pelaku. Seperti disampaikan sebelumnya, sebagian besar pelaku adalah pelaku pertama kali yang mempunyai reputasi bagus di tempat kerja, dalam masyarakat, keluarga, dan gereja. Kadang-kadang mereka mengakui bahwa mereka diselidiki untuk kecurangan atau melakukan kecurangan lebih menakutkan bagi mereka. Selanjutnya yaitu melakukan investigasi kecurangan. Mempertahankan etika tinggi dalam melakukan investasi juga penting. Setidaknya, investigasi kecurangan harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mereka harus dilakukan hanya untuk membangun kebenaran terhadap masalah yang dipertanyakan. Kedua, individual yang melakukan investigasi harus berpengalaman dan objektif. Yang ketiga, beberapa hipotesis investigator tentang apakah seorang melakukan kecurangan atau tidak harus dilindungi secara tepat ketika membahas kemajuan investigasi orang lain. Yang keempat, investigator harus memastikan bahwa mereka yang perlu tahu diberitahukan aktivitas-aktivitas investigasi dan setuju terhadap teknik dan investigasi yang dilakukan. Yang kelima, investigator yang baik harus memastikan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan diperkuat secara independen dan ditentukan secara faktual benar. Yang keenam, investigasi harus berhati-hati untuk menghindari teknik penyelidikan yang meragukan. Yang terakhir, investigator harus melakukan seluruh fakta secara adil dan objektif. Lanjut secara hukum. Dan secara perdata. Tujuan dari aksi perdata adalah mengembalikan uang atau aset lainnya dari pelaku dan lainnya yang berhubungan dengan kecurangan. Aksi perdata jarang dalam kasus kecurangan pegawai, karena pelaku biasanya sudah menggunakan uang. Tetapi lebih umum, ketika kecurangan melibatkan organisasi lain, vendor yang menyuap pegawai perusahaan seringkali menjadi target aksi perdata oleh perusahaan korban, khususnya jika kerugian tinggi. Dengan cara yang sama, stockholder dan kreditor yang menderita kerugian dari kecurangan manajemen hampir selalu menuntut bukan saja pelaku, tetapi biasanya auditor dan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Tindakan secara pidana. Aksi pidana hanya dapat dilakukan oleh agensi-agensi perundang-undangan atau penegakan hukum. Organisasi yang memutuskan untuk melakukan aksi pidana terhadap pelaku harus bekerja dengan agensi-agensi federal negara bagian atau lokal untuk membuang pegawai mereka atau pelaku lainnya dituntut. Pelaku mungkin diminta untuk masuk ke dalam perjanjian restitusi untuk membayar kembali uang yang dicuri untuk periode waktu tertentu. Penalti pidana yang dilakukan
untuk kecurangan menjadi semakin umum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.